Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, dimanapun Anda berada, saya datang menghadiri Anda. Mudah-mudahan hati nurani Anda tersentuh oleh sentuhan hati saya ini. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi dengan sebuah solusi tentang manuver manusia, khususnya di dalam menjelang Idul Fitri. Mereka berdesak-desakan mencari tiket untuk pulang ke kampung halaman, sekalipun padat, big crowded, dan mahal harganya. Mereka mau membelinya karena rindu terhadap kampung halaman. Melalui YouTube ini, saya memberikan solusi kepada Anda. Ada tersedia tiket gratis untuk siapa saja, dan bisa Anda gunakan kapan saja untuk Anda pulang ke kampung halaman pada saat Anda sudah merindukannya. Tapi pegang dulu tiketnya itu, dan Anda bisa mengaksesnya, memintanya secara online. Anda bisa mengakses itu langsung telepon atau online kepada saya sebagaimana tertulis di bawah ini, dan tidak sulit-sulit untuk menghubungi saya. Anda pun bisa menghubungi tempat saya berdomisili untuk mendapatkan tiket itu tadi, yaitu di alamat sebagaimana tercantum di dalam tulisan ini. Mudah-mudahan Anda tertarik sehingga Anda tidak terlambat. Sebelum rahasia tiket ini, apa bentuk tiketnya dan bagaimana caranya, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat dari kenabian. Mudah-mudahan benar riwayat ini, karena ini sampai kepada saya adalah melalui metode tutur tinular, dari mulut ke mulut. Pasti ada error di sana, akan tetapi mudah-mudahan benar apa adanya. Dan tolong didengarkan riwayat itu. Di situ ada kode Anda untuk mengakses apa yang dinamakan tiket gratis itu tadi. Riwayat itu demikian, dan ini sudah sangat terkenal. Pada suatu pagi, Umar bin Khattab mau keluar rumah, melihat di halaman rumahnya ada seorang pemuda menangis. Ditanya, "Mengapa kamu menangis?" Dikala matahari memberikan harapan. Pemuda itu menjawab, "Aku menangis karena aku malu dan aku takut aku telah berbuat sebuah kesalahan, dosa yang demikian besar." Disuruh mengaku, tidak berani. Akhirnya, "Mari dengan saya datang pada Rasulullah, siapa tahu ada solusi problematik hidup Anda." Setelah sampai di Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Dosa apakah gerangan yang kau perbuat sehingga demikian sedih?" "Aku malu, Rasul, karena dosaku ini amat besar." Rasul dengan cerdik, "Besar mana?"
dengan dirimu sendiri besar dosaku, dengan langit dan bumi besar dosaku Rasul. Kalau gitu dengan Allah itu sendiri besar mana? Akhirnya dia tersungkur, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau demikian dosamu kecil, coba sebutkan. Disitulah akhirnya dengan solusi dia menyampaikan bahwa dia adalah seorang pemuda penggali kubur, sehingga pada suatu waktu di kampungnya ada perempuan meninggal dan dia suka mencuri kain kafan, kemudian dia menelanjangi malam harinya untuk mengambil kain kafannya, akan tetapi rupanya setan menggodanya sehingga terjadi perbuatan yang tidak senonoh terhadap mayat perempuan itu, dan dia merasa sadar dan dia merasa dosa terhadap perbuatannya itu. Itulah Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, benar, itu adalah sebuah dosa yang besar. Pergi kamu dari hadapanku. Belum ada solusi pada saat itu. Akhirnya pergilah pemuda itu mengelana, tetap tidak putus syarat, sehingga Rasulullah diingatkan oleh Jibril, ya Rasulullah, bukankah di dalam surat Al-Baqarah terakhir Allah telah berfirman, dan aku sampaikan kepada engkau, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa atona. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Terjemahnya kira-kira demikian. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan reward pahala dari kesanggupan untuk berbuat kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dua-duanya ada risiko, silakan Anda pilih. Namun mereka berdoa kepada Allah. Ini yang penting. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Oleh karena itu, ya Tuhan kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, serta berilah perlindungan, pertolongan kami dari tipu daya orang-orang yang mengingkari Engkau. Anda baca di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat terakhir 286. Di sini Anda sudah bisa melihat apa itu tiketnya itu. Tiket Anda untuk pulang itu tadi tidak ada lain adalah mahfirah Allah. Itu tiket gratis sebagaimana diajarkan, sehingga pemuda yang tadi itu mendapatkan dosa akibat perbuatannya, insyaallah terampuni setelah ada referensi daripada Quran ayat terakhir ini. Maka jangan putus asa. Kenapa terjadi hal yang demikian? Karena ketahuilah, Allah sudah menjadikan fitrah manusia itu sebagaimana disampaikan di dalam surat As-Sam surat 91
ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Anda dan saya sudah sempurna. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka telah diilhamkan, dikasih fitrah kepada manusia yang sempurna itu, yaitu fitrah untuk cenderung kepada jalan kejahatan, dan fitrah cenderung kepada ketakwaan, kebaikan, mengikuti referensi ilahi itu tadi. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntunglah orang yang mengikuti fitrah jiwanya, selalu mensucikannya. Kalau salah bangkit lagi, memperbaiki dirinya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi mereka yang mengotorinya. Nah, tergantung Anda, tiket itu diambil atau tidak, karena kita tidak bisa lepas daripada kesalahan-kesalahan itu. Kenapa terjadi kesalahan? Di sini letaknya. Pada manusia sebetulnya sudah ada apa yang dinamakan, yang lalu saya katakan di dalam YouTube saya, yaitu 10 perintah Tuhan plus 1, 10 commandment plus 1. Itu untuk seluruh umat manusia. Dan yang kedua adalah apa yang dinamakan larangan Allah, 10 larangan Allah minus 1. Mudah-mudahan Anda mengikuti YouTube yang sudah tayang nanti. Nah, pada dua-duanya harusnya begitu Anda mendengar adanya perintah Allah, itu harus diambil sebagai sebuah peluang agar supaya Anda tidak jatuh kepada dosa karena meninggalkannya. Sehingga dengan demikian Anda akan terbangun, terpelihara. Yang kedua, apabila kita itu berada di dalam lingkaran larangan-larangan itu tadi, pada dasarnya larangan itu bukan untuk mengekang Anda, tapi untuk pemeliharaan Anda, agar supaya kembali Anda atau saya pun tidak jatuh kepada jurang apa yang dinamakan buah dosa itu tadi. Itu sebetulnya. Sehingga pada dasarnya buah dosa itu harus dibuang pada diri kita, dijauhkan dan dibersihkan dari diri kita. Oleh siapa? Bukan oleh kita, tapi oleh tiket maghfirah Allah itu tadi, atau ampunannya. Inilah yang dinamakan dengan tiket. Sehingga dengan demikian Anda harus berjuang untuk mendapatkan tiket itu secara online, langsung kepada Allah, tanpa melalui perantara, atau tidak ada gunakan istilah tawasul, itu penyesatan, langsung kepada Allah. Tiket itu secara online. Karena Allah mengatakan di dalam firman-Nya itu sebagai berikut. Mengapa mereka tidak bertobat, mengambil tiket kepada Allah langsung dan memohonkan ampunan agar supaya Allah memberikan ampunannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah surat kelima ayat 74. Silakan, jangan melalui mohon ampun lewat nabi, lewat wali-wali, lewat ulama, itu haram, tidak bisa. Ini online, langsung kepada Allah, minta kepada Allah. Dia mudah diakses karena ada jaminan daripada Allah itu sebagaimana berikut. Tetapi barang siapa bertobat, nah tadi bertobat itu ikhtiar,
untuk mendapatkan tiket setelah melakukan kejahatan tadi, tidak mengikuti perintahnya termasuk kejahatan, melanggar larangannya termasuk kejahatan. Hanya dua itu sumbernya. Dan setelah bertobat itu, dia memperbaiki dirinya dari hal yang kebiasaan yang negatif menjadi positif, yang buruk ditinggalkan itu tadi, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Itu namanya maghfirah. Anda akan mendapatkan tiket. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa tidak bersegera Anda untuk mengakses tiket itu tadi? Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena kebodohannya, ketidakpahamannya, atau kebodohan tertipu oleh hawa nafsunya, atau oleh bisikan-bisikan setannya, baik yang nampak maupun yang tidak. Itu tadi, bahwa itu adalah jebakan-jebakan, kemudian segera bertobat, maka tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Artinya mendapatkan maghfirah, mendapat tiket Anda. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jangan sampai Anda sebagai hal yang berikut, yakni, dan tobat itu tidaklah akan diterima oleh Allah. Artinya akan mendapatkan tiket dari Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sama tadi melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kesesatan kekafiran, tetap tidak beriman kepada kebenaran. Bagi orang-orang yang demikian telah disediakan pilihan pulang yang berupa azab yang pedih. Nah, untuk bisa mendapatkan tiket pulang yang dinamakan maghfirah, yaitu bertobat Anda sekarang. Apa yang akan, negeri mana yang akan Anda datangin apabila Anda sudah mendapatkan tiket itu tadi? Akan terbang kemana Anda nanti? Yakni terbang ke dalam rahmatullah yang sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu mereka yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebaikan. Maka mereka itu akan pulang masuk ke dalam surga dan tidak zalimi, dirugikan sedikit pun. Surat Maryam, surat 19 ayat ke-60. Anda bayangkan, dijamin sudah dosa, akan tetapi mendapatkan maghfirah Allah. Anda mendapatkan tiket memasuki surga dan Anda tidak akan dizolimin sama sekali. Surganya itu yang dinamakan surga Aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak, namun sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Yakinin itu, bahwa itu adalah janji Allah. Aku berlimang dosa, akan tetapi aku berusaha untuk bertobat. Insya Allah janji Allah itu akan diberikan, diampuni, dan dia akan memasuki surga Aden. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Mudah-mudahan setelah bertobat itu Anda
melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dan menghindari larangan-larangannya, itu menunjukkan Anda menjadi orang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana tekniknya untuk mengakses tiket secara online? Tidak melalui maklar, langsung kepada Allah. Tidak bertawasul, langsung kepada Ilahi. Tekniknya, yang pertama, Anda harus menyadari kebodohan diri kita sendiri. Sehingga kenapa sampai terjerumus dalam lembah maksiat yang berbuah dosa. Aku telah berbuat bodoh. Aku telah berbuat dungu dan aku lemah. Sehingga aku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh Tuhanku. Itu sadarin dulu. Diskusikan dengan Allah, tidak lewat manusia. Di dalam hati Anda, supaya tidak didengar oleh tetangga. Setelah itu, menyesal hal tersebut. Aku sangat menyesal karena aku telah mendolimi diriku sendiri. Aku menyesali. Sungguh, kalau tidak Engkau memberikan maghfirah, aku termasuk orang-orang yang rugi, karena aku tidak bisa bertemu dengan Engkau, tidak akan bisa memasuki taman surga yang Kau janjikan, surga Aden. Namun aku tidak mampu untuk membersihkan, karena itu sudah berlalu, karena aku tidak bisa lari kepada waktu yang sudah lewat. Aku tidak bisa kembali kepada masa itu. Sehingga akhirnya memohon kepada Allah untuk dibersihkan. Aku memohon agar supaya aku dengan dosa-dosaku dijauhkan, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Aku dibersihkan dosa-dosaku dari diriku, sebagaimana Engkau telah membersihkan kain yang putih dari kekotoran di atasnya. Minta kepada Allah, tolong disucikan dengan air, dengan salju dan embun. Mudah-mudahan tergelontor itu semua, karena Engkau telah menjanjikan illa ibadillahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang telah disucikan dari dosa-dosanya itu tadi, diperkenankan untuk memasuki taman surga. Siapa lagi yang bisa mensucikan itu kalau bukan Engkau? Maka jangan putus harap, kata Allah. Mohon terus ampunannya, karena ini dijanjikan di dalam firman-Nya. Bukankah Engkau telah berjanji? Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, aku termasuk itu Tuhanku, segera mengingat Allah, namun aku memiliki Engkau, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Engkau adalah Zat yang Maha Suci dan aku merindukan Engkau. Lalu bagaimana aku bisa bertemu Engkau yang suci kalau dosa-dosaku masih melekat? Apa mungkin kekotoran bisa bercampur dengan kesucian? Sehingga, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Lalu siapa lagi yang mensucikan diriku kalau bukan Engkau? Karena aku tidak bisa membersihkan diriku sendiri. Bahkan aku tidak pernah kenal siapa diriku. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maka jauhkanlah Tuhanku dari kebiasaan burukku itu tadi. Itu caranya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melangkahi batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kamu kerjakan. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 39:53. Mudah-mudahan di dalam akhir
khususnya 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, itu adalah waktu yang mustajab untuk turunnya rahmat Allah, maghfirah Allah. Maka kejar itu, ambil tiket itu, sekalipun belum digunakan untuk saat ini, toh pada waktunya Anda harus pulang juga. Maka dengan tiket itulah Anda insya Allah akan bisa diterima di kampung halaman. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Sungguhnya aku dalam fitrah fitri dari Allah, yaitu kesucian, dan aku akan kembali kepada kesucian, diterima di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.